Shalom, perkenalkan nama saya Cornelius Oxbert, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan NIM 22400500195. Di kesempatan kali ini saya akan melaksanakan salah satu tugas ujian tengah semester, di mana tugasnya itu membuat vlog tentang peralihan hak atas tanah secara tetap. Untuk pengertiannya tersebut, peralihan hak atas tanah secara tetap merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki tujuan guna melakukan pemindahan dari suatu pihak ke pihak yang lain. Berbeda dengan dialihkannya suatu hak, maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh salah satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Dengan demikian, pemindahan hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah. Terdapat dua bentuk peralihan, yakni peralihan yang dilakukan di hadapan PPAT dan peralihan yang dilakukan di hadapan pejabat bukan PPAT. Peralihan hak tanah tersebut memiliki berbagai macam jenis. Sebagai contoh, saya akan mengambil salah satu contohnya, itu tukar menukar. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang peralihan hak atas tanah dalam jenis tukar menukar. Peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar sebenarnya merupakan dua perbuatan hukum atau transaksi peralihan hak, di mana A menukar tanah dengan tanah milik B, yang berarti A menjual tanahnya kepada B dan B menjual tanahnya kepada A dalam waktu yang bersamaan, sehingga dibuat dalam satu akta PPAT, yakni akta tukar menukar. Walaupun dalam hal perpajakannya tetap dipungut 2 kali PPh dan 2 kali BPHTB. Objek peralihan hak melalui tukar menukar itu ada berbagai macam, yaitu ada A, hak milik. Dasarnya terletak pada ketentuan pasal 20 ayat 2 UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, dalam pasal 26 ayat 1 UU PA disebutkan bahwa salah satu cara peralihannya ialah dengan proses penukaran. Yang B itu ada hak guna usaha atau disingkat HGU. Dasarnya terletak pada pasal 28 ayat 3 UU PA yang menjelaskan bahwa HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dan dalam ketentuan pasal 16 ayat 2 PP nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah, disebutkan bahwa salah satu cara peralihannya ialah dengan tukar menukar. Yang C, hak guna bangunan atau HGB. Pada dasarnya terletak pada ketentuan pasal 35 ayat 3 UU PA yang menyebutkan bahwa HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Yang keempat itu ada hak pakai. Dasarnya itu terletak pada pasal 43 UU PA yang menyebutkan bahwa sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Hak pakai atas tanah milik hanya bisa dialihkan pada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Sementara itu, pada pasal 54 PP nomor 40 tahun 1996 menjelaskan bahwa hak pakai yang diberikan atas tanah negara untuk jangka waktu tertentu dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Selain itu, hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan jika hak tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik yang bersangkutan. Salah satu cara beralihnya hak pakai ialah dengan tukar menukar. Pada dasarnya, proses tukar menukar merupakan sebuah perjanjian, sama halnya dengan jual beli. Untuk melakukan sebuah perjanjian tukar menukar yang sah, maka harus dipenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan sebagai berikut. Yang pertama,
kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang terakhir itu suatu sebab yang halal. Syarat dan juga syarat peralihan akta tanah melalui proses tukar menukar harus memenuhi syarat lain. Jadi nggak cuma itu aja syaratnya, tapi ada syarat yang lain juga, yaitu objek tanah tersebut harus memiliki status tanah yang sama. Misalnya kedua bidang tanah tersebut harus sama-sama hak milik, atau sama-sama HGB, atau sama-sama HGU dan sebagainya. Yang B itu, objek tanah tersebut harus berada dalam satu wilayah kantor pertahanan dalam kabupaten atau kota yang sama, karena menyangkut pendaftaran tanahnya. Jadi apabila salah satu tanahnya itu tidak ada dalam satu kabupaten yang kota yang sama, akan terjadi hal yang susah. Perihal tukar menukar yang objeknya hak atas tanah, baik yang berada dalam satu region, yakni wilayah kabupaten atau kota, maupun antar wilayah. Kabupaten atau kota sebagai syarat formalnya harus dibuat dengan akta autentik yang dibuat oleh PPAT. Semua akta yang merupakan kewenangan PPAT merupakan akta autentik, termasuk di dalamnya tukar menukar. Walaupun PP nomor 37 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 24 tahun 2016 perihal peraturan pejabat pembuat akta tanah telah memiliki keberlakuan yang hakikatnya filosofis, yuridis, dan sosiologis. Karena praktik tukar menukar hak atas tanah yang berada di wilayah kota atau kabupaten tidak dapat terlaksana dengan alasan akta tukar menukar hak atas tanah yang tanahnya terletak antara wilayah belum dapat dilaksanakan, mengingat pelaksanaan PPAT belum memiliki peraturan mengenai petunjuk pelaksanaannya dan teknisnya. Sehingga proses peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar tanah antar wilayah tidak dapat dilaksanakan dan penyelesaiannya oleh BPN diarahkan dengan proses jual beli, sehingga efektivitas keberlakuan kewenangan PPAT tidak terlaksana karena faktor kurang koordinasinya para pelaksana peraturan perundang-undangan dan juga pengaruh sistem kerja dari PPAT serta kantor pertahanan, terutama disebabkan dari nilai ekonomi yang didapat dari perjanjian tukar menukar hak atas tanah dibandingkan dengan perjanjian jual beli. Ada juga persyaratan pendaftaran tanah pemeliharaan data peralihan hak tukar menukar, ialah yang satu, sertifikat asli yang sudah dicek dengan buku tanahnya. Yang kedua, akta tukar menukar yang dibuat di hadapan PPAT. Yang ketiga, izin pemindahan hak. Jika dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh izin dari instansi berwenang. Yang keempat itu, fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket BPN. Yang kelima, penyerahan bukti SSB atau BPHTB dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Penyerahan bukti SSB, BPHTB, dan bukti SSP untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah. Yang ketujuh, identitas diri dari kedua pemilik tanah. Yang kedelapan, luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. Yang kesembilan, pernyataan tanah tidak sengketa dan pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan melalui tugas ini dalam membahas hak peralihan atas tanah dengan jenis tukar menukar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami, yaitu Ibu Dina Napitupulu selaku dosen utama kami dalam pembelajaran hukum agraria ini, di mana beliau memberikan kami modul untuk semakin mengerti tentang peralihan atas tanah ini. Walaupun di modul tersebut banyak jenis-jenis yang lain, tapi di sini saya hanya membahas tentang tukar menukar. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Shalom.